Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Nurrohmah dengan NIM P1337437122303 dari Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas Kendal. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Nanang Khosim, SPDI, MPD. Dengan narasi bertemakan kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu sendiri mempunyai arti, sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu menjadi sebuah sarana untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Tidak akan sempurna akan keimanan serta tak sempurna pula amal, kecuali dengan keutamaan sebuah ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya juga hak Allah dijalankan, serta dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Sebelum memulai untuk menuntut ilmu, tak lupa untuk selalu ingat kepada Allah, berdoa. Hal ini yang membuat kebutuhan pada sebuah ilmu lebih besar, serta dibandingkan kebutuhan pada makanan serta minuman. Sebab pada berlangsungnya agama serta dunia tergantung dengan ilmu. Manusia akan lebih memerlukan ilmu daripada sebuah makanan juga minuman, karena pada makanan dan minuman juga hanya dibutuhkan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sehari, sedangkan ilmu terus diperlukan pada setiap waktunya. Sebagian dari antara kita mungkin bisa menganggap bahwa dalam hukum menuntut ilmu agama hanya sekadar sunnah, yang artinya akan mendapat pahala untuk mereka yang melakukannya, serta tidak akan berdosa bagi siapa yang meninggalkannya. Padahal ada terdapat banyak beberapa kondisi di mana dalam hukum menuntut ilmu agama adalah wajib untuk setiap muslim atau fardu ain, sehingga berdosalah untuk mereka yang meninggalkannya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, Dia juga yang telah menciptakan antara manusia dari segumpal darah. Bacalah, serta Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam ayat tersebut ada sebuah kata yang menguatkan perintah dalam belajar serta menuntut ilmu, yaitu bacalah, yang mengajarkan dengan benar serta mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Menuntut ilmu tidak akan dibatasi untuk para laki-laki saja, karena para wanita pun memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Tak ada sebuah batasan pada tempat serta waktu dalam proses mencari ilmu. Bahkan terdapat sebuah ungkapan Arab yang menyebutkan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Islam sendiri tentunya juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga ke liang lahat. Maka belajarlah mulai kecil hingga akhir usia. Jangan merasa malu karena belajar walaupun sudah berumur. Menuntut ilmu memiliki keutamaan yang amat besar serta mulia. Di antaranya, untuk yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keutamaan menuntut ilmu ini akan lebih tinggi daripada uang serta emas yang dalam sifat materi. Karena ketika seseorang memiliki ilmu serta hingga mengajarkannya, maka dalam hal tersebut akan menjadi sebuah amal jariah yang terus mengalir bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan sebuah jalan menuju surga. Surga adalah hal yang idaman bagi setiap muslim. Bahkan ia pun menjadi sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak amalan soleh yang banyak dilakukan oleh umat Islam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu tersebut menjadi jalan utama menuju jalan surga, maka hal ini menunjukkan akan besarnya keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Terkait dalam keutamaan sebuah menuntut ilmu satu ini, dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian serta orang-orang yang diberi ilmu sebanyak beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekian narasi dengan tema kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.